Tentunya semoga bisa step up lagi ya di game ke-6. Karena sekarang Guan Yu Haya, tadi si Pei, Dolia yang jadi ban. Tapi kalau Dominator nggak ban Pei ya Long, ini tinggal Pei atau Dolia. Pay dia. Iya, kalau Pei berarti Dolianya bisa diambil sama Dominator, mereka bisa Dolia Yang Jin. Iya, kayaknya Pay sih yang bakal diambil ya. Sama si Dominator by Nemesis. Karena sudah terlihat nih, terlalu obvious. Kalau nggak Pay sayang banget karena Pay bakal diambil sama RRQ. Jadi kemungkinan Pay bakal diambilin sama Dominator by Nemesis. Kalau enggak sih aneh. Ya kan, Pay. Biar udah nggak ada, masih ada Charlotte. Charlotte bisa dipick sih sama DMT. Kalau enggak diambil Singlin. Iya, RRQ, Jing kalau Zensha mau, Luna. Sebenarnya susah kalau ngelawan Assassin pakai buat ngelawan Pay ya. Early-nya ya. Karena Pay ini early terlalu strong dan Pay itu masih bisa di-build tank gitu loh. Kayak ya Jing bisa juga tank, cuman Pay lebih kuat gitu. Di atas rata-rata tuh lebih kuat. Aduh, Cecanya Lex keluar buat melawan Pay dari Tianex. Ada Shu, ada Chucha juga. Wah, ini Dominator. Mereka harus mainin early lagi. Yang tadi kita lihat di game pertama, game kedua mereka bisa main early control dengan sangat baik, dapetin advantage, dapetin kill bahkan buat CC. Dan itu yang selalu jadi kunci, dan dia Charlotte dan juga Garuda yang menjadi pick. Artinya kontrol dari mid poking ke area Shu-nya juga jadi possible karena Ceca. Tetap beli juga range-nya nggak terlalu jauh. Sehingga tentunya kalau di poke pakai Wings of Judgment itu bakal sangat-sangat annoying. Dan Charlotte Pay ya potensi di area clash-nya. Kali ini mungkin Tafzi ya. Tafzi dikasih kebebasan tapi ada Moze dari RRQ. Moze. Ini bakal jadi combo ya sama Shea, Cannon Blast. Dan juga Imprint. Oke, Charlotte bener diambil sama DMT. Dan Gerald bakal main Garuda saja buat main jarak jauh. Dan belum terlihat ada jungle siapa. Zenshaw bisa sih pakai Cica jungle, cuman Cica juga salah satu hero yang kuat buat Harpies. Jadi bisa sedikit diperhitungkan nih. Ban, ini kedengeran mana beda dengan nol. Erin di ban, Fudze juga bakal di ban. Zhuangzi juga gak bakal dikasih karena emang di sini main crowd control dari arah RRQ, main Imprint, Cannon Blast. Jadi di ban saja dari arah Zhuangzi-nya. Baichi juga gak bakal dikasih. Hero tank lagi di kelas lane lawan Charlotte, Xiangyu. Xiangyu-nya gak keluar. Nah siapa lagi namanya? Jing dari Zenshaw. Itu dia. Welcome to Ultimate Battle, teman-teman. Kok gitu? Kok gitu langsung UB loh. UB langsung, gue mah anaknya UB gue. Aduh, tapi ajang pembuktian ya Zenshaw di depan ya, Tuan Muda TNX. Pakai Jing. Sementara dari Dominator, CC. Kalau Orthodox dia main Ledison. Terus juga, dia diambil lagi sekarang. Consort Liang. Oke, Consort Yu emang hero basic attack ya si CC ini. Tapi Dominator crowd controlnya kurang banget gak sih? Itu udah suppress deh, suppress. Iya, suppress dari control, terus paling barrier kan. Iya, palingan juga power gradation, kalau stun ya si sama slow paling dari arah si Gerald. Karena Raw of Gold pakai Frozen Bread. Dan last pick buat RRQ berarti Clash Lane buat Singlin. Xiangyu sih kalau gue mah. Gue real gue anaknya Xiangyu banget gue. Iya, dan Singlin juga. Masa Arthur kan nggak mungkin Arthur deh. Udah main tuh. Oh Liu Bang. Oh iya Liu Bang Jing, bisa Liu Bang Jing. Cuman sebenarnya improve jauh. Dan bisa mengalahkan Dominator by Nemesis, tim yang tidak pernah sama sekali mereka kalahkan di play-in sih. Jadinya bakal sakit damage-nya. Ketika udah low HP pakai yang mode harimau. Iya. Dari base HP loss. Bener, ini kita lihat aja ya. Pay dari TNX. Apakah bisa membawa Dominator by Nemesis untuk menyamakan kedudukan? Atau dari RRQ mereka bisa meneruskan tren positif dari 2-0 menjadi 2-4. Dan here we go, game ke-6 antara Dominator by Nemesis melawan RRQ. Let's go, udah ada satu pencurian yang dilakukan oleh Tianex.
Sedangkan dari Tafzi, by one saja sama Liu Bang mah aman aja harusnya bisa nge-split deh. Sedangkan di bagian bawah juga ada Firehawk yang bakal juga diamankan oleh CC. Tidak ada kontes dari RRQ. Lex coba untuk buka jalan dan dari Jericho ngamanin satu red buff. Starfilling Arrow berhasil ngasih secure satu Armadillo dan Cannon Blast-nya connect ke arah CC juga. Buat ngalingin CC ngelakuin Oak Bolt ke arah Armadillo. Zensha udah hampir selesai farming dan di atas Bigly-nya udah ke proc dari arah Tafzi. Bakal coba untuk nyari stuck di arah Teleport Sprite. Cannon Blast dari arah Sardi hanya sebuah ancaman saja untuk mengusir L. Cuman lagi-lagi ya L bakal jagain CC yang dimana nih lagi-lagi map control dari Dominator by Nemesis. Pasti bakal kalah dari RRQ. Iya, pasti bakal kalah ya dari RRQ, tapi ini di area mid. Masih coba untuk bermain safe dulu, farming dikasih ke TNX cukup klasik ya. Pattern movement yang dilakukan oleh Dominator by Nemesis. Sementara ya dari RRQ mereka cukup heavy defense sama level 4 atau sama ultimate mereka untuk bisa melakukan skirmish. Jika nanti punya Thing Inside Box, terus juga adanya Return of Armaster, Battlefield Command. Itu yang bisa ngefasilitasin mereka untuk team fight. Sementara dari Dominator by Nemesis, pop damage mereka kuat. Mereka bisa skirmish cukup early juga. Sehingga ya Dominator, pilihan mereka untuk main agresif di early itu harus dilakukan. Sementara ya dari RRQ cukup main safe, ngelihat dari Harpies. Mungkin ditinggal kayak gini dari sisi bisa nge-freeze dulu dari wave minionnya. Terus juga nggak ngasih kesempatan untuk Harpies bisa farming atau di-delay farmingnya. Karena sekarang ini Crimson akan coba untuk di-invade, akan di-reset terlebih dahulu L. Sudah ada di sana memberikan presence yang sangat mengganggu. Tapi Dominator mereka nggak mau terlalu overcommit. Iya, dan teman-teman yang di live chat juga jangan lupa buat di like ya teman-teman. Karena 1000 like nanti mana mau bakal cosplay nge-cast voice pack Ultraman. Cuma 3 doang tuh. Sah! Sah! Ha! 1000 like ya guys ya. Bercanda. Tolong di like lu dong biar ini kan. Biar ramai. Karena ini masih ada jauh nih guys. Ultimate Battle kita hari ini nih. Dan menuju ke arah tier 6 pertama. Di sini ada SRD masih nge-control mapnya. Dan L ya memang cuma yang namanya itu bakal jagain. Tapi ternyata SRD dapat kill karena L. L hilang begitu saja. Wings of Judgment-nya menjadi hampa. Dan Cannon Blast dari SRD masih mengusir Jericho. Mundur ke bagian belakang. Wah, First Blood. Tapi ya First Blood memang belum atau bukan segalanya. Tapi tentunya akan menjadi awal yang baik untuk RRQ. Karena dari L udah kembang duluan. SRD memang flashnya harus dipakai untuk mendapatkan First Blood barusan. Tapi dari Dominator by Nemesis mereka masih punya Tafzi, masih punya TNX, aset mereka di area lane atas yang bisa dimanfaatkan. Tapi artinya dengan tumbangnya L, pressure di area bawah, Harpies bisa maksimalin itu dan di-convert juga jadi Tyrant yang akan langsung di-start sama RRQ sekarang. Iya, langsung saja Mirror Domain bakal dibuka. Kali ini dari arah Zen Xiao. Nge-smite langsung ke arah Tyrant. Cannon Blast-nya connect lagi. Tapi dari Zenweir kena ikat. Masih bisa berdansa tinggi set the box dan SRD-nya nice. Tapi ternyata konversi kill diamankan oleh tim Dominator by Nemesis. Namun masih 1-1. Yap, Rom tuh ke Rom juga. Dan untungnya untuk L adalah dia masih punya flash SRD. Dia nggak punya flash, terus juga tadi dari CC masih bisa protecting the wins untungnya. Sehingga masih bisa untuk deal damage. Dan RRQ tadi udah spend terlalu banyak sih untuk dapetin Tyrant tersebut. Masih berimbang, masih bukan masalah. Dan Dominator juga di satu sisi gold lead-nya tetap mereka yang pegang. Karena tadi kebebasan di area atas, nggak terlalu banyak gangguan di area top untuk Tafzi dan juga TNX. Itu yang ngebuat mereka bisa dapetin gold. Walaupun lead-nya masih nggak terlalu signifikan ya, masih 300. Cuma di area bawah ini Cannon Blast itu akan ganggu banget dari SRD. Iya. Blazing Cap ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang. Item pertama dari Tuan Muda, Blazing Cap. Dan ngebuat P-nya emang jadi tank. Cuma gak masalah sih, emang damage P-nya itu udah dari pasif. Dan sekarang dari tim Dominator by Nemesis, ini gak separah dari yang game 3 sama 4 sih. Game 4-5 lah. Karena mereka setidaknya masih bisa buat agak sedikit ke hold. Dan farming, karena emang Sisi juga main hero yang bener-bener farming banget dengan Consortium.
positioningnya harus benar-benar sabar banget. Sedangkan dari Harpist bakal langsung mengamankan tower di bagian bawah saja. Dominator by Nemesis akan membuka jalan di bagian top lane. Staggering charge dari Singlin, Dominator Shield juga dibuka. Datang juga Zen Xiao memberikan presence di bagian top lane, membuat Dominator by Nemesis mundur ke bagian belakang. Dan ini bakal farming terus sampai menit 10 gua rasa. Menit 10 bakal baru fight. Iya. Karena emang itu baru krusial momennya di menit 10. Iya, kecuali kayak tadi ya, ada yang off position, terus mungkin Cannon Blast momentum dari SRD, atau mungkin L nemuin yang terlalu agresif bisa dikontrol sama dia. Cuma so far, Harpist bisa dapetin bawah, dari Singlin juga harus hati-hati. Di area atas, daya push yang dimiliki nama Dominator by Nemesis itu cepet banget. Dengan mereka pakai Charlotte Faye dan juga Consortium ya. Dan di area bawah ini nggak akan dibiarin, bakal coba untuk nge-protect dulu dari segi buff. Biar dari TNX tetap dia bisa dapetin pattern farmingnya. Dan walaupun early yang bisa dibilang cukup nggak terlalu agresif dari Dominator. Mereka mainnya lebih reserve, nggak kayak yang kita tahu TNX dia geng atas, geng mid, geng bawah. Dapetin at least dapetin spell atau dapetin kill di 3 lane, tapi dia lebih pilih untuk ya udah farming. Karena mereka tahu juga sisi butuh farming juga, nggak perlu overcommit di early game ini. Dan sekarang di bagian bawah juga bakal ada tower yang diamankan oleh Dominator by Nemesis. Bahwa Jing tapi nggak ada combo Jing Liu Bang nih, gimana nih Bang? Jing nggak ada ya, gimana nih Bang masa Liu Bang? Nggak ada kombonya dari arah Zen Xiao. Dan bakal coba untuk dibuka juga Zen Xiao dengan satu mirror domain dengan satu buah Battlefield Command. Dan Zen Xiao nabrak tembok. Diikat lagi sama Liang, Zen Xiao menari. Tapi dia harus tumpang sebentar lagi, namun masih ada Lex ke backup. Ada juga Harpist dengan Star Feeling Arrow yang hampir saja mendapatkan TNX. Masih terlalu jauh. Nabrak tembok dia mirror domain bukanya. Iya, ya mirror domainnya cuma kayak setengah lingkaran ya. Iya. Tapi tetap kayak Singlin karena juga Battlefield Command bisa dapetin satu, padahal potensi banget dari RRQ bisa dapetin lebih di situasi tadi dan mungkin bisa dikonversi juga jadi objektif lain, tapi yang nggak mau terlalu greedy dari RRQ. Balik lagi ke atas dari Zen Xiao, coba untuk nge-push wave di atas karena tower di atas juga milik Dominator, bakal harusnya hancur. Nggak akan di defense juga sama Dominator, tapi yang nggak di-push ternyata sama Zen Xiao karena tahu dari wave minionnya aja udah cukup. Iya, dan sekarang masih farming dan menit 8 Tyrant udah mulai di zoning out oleh RRQ. Bakal langsung ditarik keluar juga dari arah Tyrant-nya. Kayaknya nggak butuh mirror domain nih buat nge-secure satu Tyrant ini. Karena udah ada bantuan dari arah Harpist juga. Dan sekarang dari arah Dominator by Nemesis masih ngebantuin Sisi melakukan farming. Dari arah Consortium-nya lama banget farmingnya teman-teman. Cannon Blast, SRD ngecek map, melihat keberadaan satu pemain di arah semak. Sedangkan Liu Bang dari Singlin ini bisa dipakai buat nge-split push ya. Karena ntar dia tinggal Warna bantu pakai Battlefield Command. Jadinya harusnya dia nggak terlalu pusingin. Wings of Judgment dari Jericho langsung coba untuk mendorong pemain tim RRQ mundur ke bagian belakang tower. Namun dari arah Network Gold masih nggak terlalu jauh. Sebentar lagi masuk ke menit 10. Overlord coba untuk di-kiting, nggak bakal di-start kayaknya. Sama Dominator by Nemesis. Mereka incar Singlin, Singlin bakal coba dihajar, masih ada staggering charge, flash. Dominator Shield dibuka, langsung Battlefield Command, tabrak langsung ke arah seorang Tabzi. Sayangnya masih belum bisa, Zen Xiao menarik. Kiting saja. Karena terlalu berbahaya, udah nggak ada bantuan lagi. Dia hanya memainkan dia punya satu Shattered Illusion. Dan nge-push minion wave-nya dulu. High pressure ya tadi, kayak Singlin juga di posisi yang sebenarnya nggak cukup berbahaya, cuma ngelihat potensinya dari Charlotte, dari Faye yang bisa nge-burst down dia dengan cepat, flash keluar, Battlefield Command keluar. Dan Tafzi juga sampai harus pakai flash. Untungnya dari Harpist damage-nya masih belum cukup untuk langsung insta punish. Ada Pure Sky juga sih, tapi tunggu dulu. Wah! Seperti Andex! Dia Remy terculik sendirian. Jal hanya bisa melihat dengan Wings of Judgment-nya, tapi ini lihat staggering charge. Jal tumbang satu persatu dari Dominator by Nemesis. Posisi dari L juga udah low. Tafzi coba datang, coba untuk menyelamatkan situasinya, tapi Sisi juga gak bisa berbuat banyak. RRQ langsung disband, mundur ke belakang sambil mereka recovery lagi untuk ngambil dari Dark Tyrant ini. Yang ngeliat Zen Xiao main Jing kayak ngeliat diri gue sendiri guys.
Main King biasa aja. Bercanda. Ya, tapi kali ini di mana Tuzi bakal dihajar, masih ada power gradation dan Zhen Xiao punya mirror domain. Dan ternyata nggak ada backup follow up dari tim Dominator by Nemesis. Dan Tyrant gagal. Mereka bakal coba untuk start, udah datang juga tuan muda Tianex. Mereka bakal coba kena knock up, ada SRD di sana. Harus teleport balik dan Tyrant dikelaskan karena Dominator by Nemesis. Atau mungkin bisa dicolong karena masih ada Wings of Judgment. Dan itu dia diikat SRD. Terlalu memaksa Battlefield Command, masih maksa RRQ-nya. Matilah. Sudah Singlin juga. Mereka udah gak bisa buat secure itu, kenapa masih dipaksa? Anex akan berjumpa dengan Zhen Xiao. Mirror domain dibuka oleh seorang Zhen Xiao. Dan Harpies masih datang. Memberikan bala bantuan terhadap Zhen Xiao. 3-2. Wah, tetap si Gawar dan Zhen Xiao sekarang. Pastinya coba untuk ngambil dari Azure dulu, coba dikejar sama Tafzi. Tafzi masih berani, gak takut untuk overcommit. Dan Zhen Xiao masih selamat, tapi ya sih tadi satu sequence yang aneh dari kedua tim. Kayak RRQ, mereka udah digagalin sama Tafzi. Terus ini juga Tyrant udah dicicil, mereka nggak punya Zhen Xiao, nggak punya G. SRD masuk sendiri. Dan langsung dikontrol, langsung hilang. Dan ya Singlin posisinya ya udah terlanjur. Dia coba untuk nge-trap dan TNX ya ini salah arah aja sih, salah jalan pulang. Langsung dicegat sama Zhen Xiao. Iya, cuman emang dari sisi mati sih sebenarnya sih tadi sih. Waste of Judgment lagi dari Jerl. Udah ada Overlord Plate Mail juga untuk Zhen Xiao dengan Jing Tang-nya. Dan sekarang bakal cek dengan satu buah illusion, langsung coba di flash dan ikat sudah. Lex-nya hilang dan mirror domain dibuka oleh seorang Zhen Xiao, tapi Zhen Xiao hampir hilang, malah dia yang mati. Arpis juga tumbang. Sisi hilang, pertukaran masih pemain Dominator by Nemesis yang mendapatkannya. Singlin tersisa, ultimate battle di depan mata. Wah, RRQ di-punish oleh Dominator by Nemesis. Bermula mereka dapetin informasi kayak Singlin dia pakai Battlefield Command cuma buat regroup sama temen-temennya. Wave atasnya di push. Ayo lo. Dan sekarang ya ini harus dikelasin si High Ground Tower-nya dan mungkin akan coba untuk di push to end. Enggak, Dominator enggak tekat itu, tapi mereka punya inner tower di area mid yang bisa mereka hancurkan dan juga langsung gerak ke arah sini Overlord. Nah ini dia Overlord bakal coba diamanin juga sama tim RRQ. Ini kalau sampai Dominator by Nemesis bisa ultimate battle, oke aman. Bisa ultimate battle dan mereka ngambil Luna, terus kalah. Tolong ya. Tolong guys ya, meme-nya tolong. Aduh, cuman kita masih belum ngomongin ultimate battle ya, karena masih mungkin open ending. Kita nggak tahu, RRQ bisa aja bisa menangin game ini. Karena jujur memang di sini kombonya nggak jalan nih. Zhen Xiao punya Battlefield Command, Singlin punya Battlefield Command dengan Zhen Xiao punya Mirror Domain. Karena Zhen Xiao pasif banget. Jujur untuk mainin Battlefield Command dan juga main Jina Mirror Domain itu butuh kayak Jing yang Izanq yang bisa langsung ke backline dengan illusionnya ke belakang. Langsung coba untuk ngabisin lini belakangnya, jadinya tinggal sisa frontline doang. Dan Zhen Xiao nggak begitu. Dia pasif banget di belakang ini. Dia benar-benar di belakang, momen yang nggak ada nih kayak gini set. Oke. Tidak ada apa-apa. Ada Vanguard juga, satu Wings of Judgment udah keluar. Dan dari Lex juga nggak banyak dapetin momen nih, dengan dia punya imprint, susah banget punya posisi. Naga besar sudah dipegang, dijalankan langsung saja. Ke bagian mana naga ini akan berjalan? Sepertinya di atas. Karena kita nggak ngeliat pet Vanguard di bagian bawah dan juga tengah. Langsung dihancurkan high ground-nya. Dan Singlin masih melakukan pushing di bagian top lane. Dari Dominator by Nemesis udah punya momen buat dapetin Tyrant-nya, tapi Pei dari Tianex sudah ke-reveal posisinya oleh Zhen Xiao yang menggunakan illusion. Ya, dan ini juga dari Tyrant harusnya sangat sulit untuk dikontes. Masih bisa sebenarnya, masih punya Battlefield Command juga, terkena knock sama Tyrant juga, langsung buka mirror domain, Battlefield Command-nya langsung dibuka, tapi di belakang ada Things in the box, dan juga dari L berhasil untuk menggunakan Harpies. Tafzi masih coba untuk survive, Singlin masih bisa selamat. Dia langsung gerak ke arah Crystal untuk meng-unlock Ultimate Battle, tapi belum tampaknya, tapi sudah lebih dari cukup satu hit saja dari TNX.